Allah plus Rasul. Ayo Mbak, yang lain boleh simak suratnya namanya Ali Imran ayatnya 31. Ayo Mbak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yes. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Syafaatul uzma. Sekarang Rasulullah punya anak Rasulullah punya anak, cucu Rasulullah ke-38 namanya Habib Rizik Syihab. Lalu ada orang karena nggak suka gini-gini lalu mencaci maki Habib Rizik. Sederhana deh jamaah semua, sederhana nih. Nih Alfian Tanjung nih. Nih ada cucu saya namanya Ibrahim. Ibrahim Talib Albana cucu saya. Bapak kenal saya kan sekarang. Lalu cucu saya di jalanan jatuh. Bapak tahu tuh cucu saya. Kira-kira Bapak tolongin nggak? Bapak anterin ke rumah saya nggak? Saya aja yang bukan Rasul Bapak bela. Apalagi nih Habib Rizik cucunya Rasulullah. Apa itu? Arab. Hati-hati. Nanti lo kalau mati mintanya syafaatul uzma, syafaat Rasulullah. Rasulullah sendiri adalah kakeknya dari Habib Rizik Syihab. Nah lo soal antum belum ngerti, antum nggak cocok urusan pribadi lo. Tapi mencaci maki, menghina, meremehkan orang yang kita inginkan syafaatnya, baca lagi, belajar lagi tuh bab akidah nanti. Ya silakan dipelajari. Saya tidak dalam konteks apa. Saya dengan Habib Rizik tidak pernah cium tangan saya. Tapi saya hormat dia sebagai cucunya Rasulullah. Ngeri saya nanti kalau waktu saya ke Mekah jumpa dengan beliau, kita ngobrol banyak hal yang diceritakan. Nah persoalannya kan hari ini kita sampai pada sebuah cinta ini menjadi rusak karena orang ingin dapat uang. Kenapa kita berulang-ulang punya wali kota Solo tidak bisa yang Islam? Kenapa kalah terus? Kesalahannya di kita, cintanya cinta di masjid, cinta di sejadah. Coba cintanya di parlemen, cintanya di jalan, cintanya di pasar. Sholatnya rajin, baca Quran air matanya berlinang-linang. Baca Quran air matanya berlinang. Lihat surat 5 ayat 83. Ya. Yang lain buka biar enak, nanti lain waktu baru terjemahan. Ayo Neng, cepet Neng. Ini saya pakai gaya Betawi saya nih. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa dari Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Kalau memang beriman, kenapa jadi pada takut dengan hidup? Terus gimana? Kalau gini nanti aku miskin, kalau gini nanti aku PNS-nya dicabut. Toh, di mana lihatnya? Surat Al-Baqarah ayat 268. Coba yang lain biar denger nanti. Karena banyak orang, oh ini mau ngaji-ngaji nih Ustadznya Alfian Tanjung, saya kan PNS, saya nggak mau datang Baca tuh Neng, ayo Neng baca. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Kenapa mesti takut sedekah? Kenapa takut berjihad? Kenapa takut untuk hadir di majelis-majelis ilmu? Harus berani karena Allah, berani karena benar. Sekarang kita kehilangan generasi yang berani karena benar. Benar-benar tapi sembunyi, benar-benar tapi ngumpet. Akibatnya orang jahat jadi berani. Coba kalau orang berani karena benar bertubar di mana-mana, orang penjahat jadi takut.
Ya, nanti lain waktu biar nanti sudah mulai mantap kita masuk poin ke-6. Poin ke-6, keluarga yang dipandu Quran. Nomor 6 adalah meneladani Rasulullah. Oke, suratnya 33 ayat 21. Nanti kita juga buka surat 60 ayat 4. Surat 33 dulu ayat 21. Ya, nanti pekan depan atau bulan depan lain waktu dengar-dengar saya yang ngisi, bawa terjemahannya, buka nanti kita semua. Mbak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Kenapa tidak laqad kana lakum fi Muhammad? Karena ada orang namanya Muhammad tapi betato. Ada orang namanya Muhammad tapi nggak sholat, nggak puasa. Ada nggak di masyarakat namanya Muhammad nggak puasa? Paham ya? Ini kita lagi ngaji nih. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita lagi bicara risalah, kita bicara ajaran, bicara ideologi, bicara prinsip. Jadi hati-hati, jangan kalau bermasyarakat mendengar nama langsung ambil kesimpulan. Coba saya tanya, namanya Basuki Abdullah, di rumahnya dirampok, dia pelukis terkenal. Saya tanya, tapi jangan sembarangan jawab, yang jawab acung tangan. Agamanya apa? Nah, kan nggak tahu kan, yang jawab-jawab aja. Basuki Abdullah itu agamanya Kristen. Makanya jangan ngambil kesimpulan cuman denger namanya doang. Ada namanya Amir Syarifuddin, agamanya Protestan, PKI Tulen, kuburannya ada di Karanganyar. Ente lama jadi orang Solo nggak tahu juga gimana sih. Ya artinya saya ingin ingatkan nih, kita lagi bicara nomor 6, meneladani Rasulullah. Jadi meneladani itu adalah nilai-nilai transenden. Karena pernah terjadi satu hari Rasulullah lagi duduk-duduk, ada anak muda datang, rambutnya aut-autan berantakan. Kalau anak Betawi bilang kucel. Apa kata Rasulullah? Ini pemuda calon penghuni surga. Orang bingung kan biasa pakai gamis, pakai baju bagus, ini kok tampangnya berantakan calon surga. Ya udah, namanya Rasul yang bilang pasti bener kan. Di lain kesempatan anak muda itu datang lagi di tempat yang lain, ketemu juga sama orang itu. Pas ada Rasulullah juga. Wahai sahabat-sahabat, ini pemuda ini calon penghuni surga. Jadi ada seorang sahabat penasaran, ingin tahu, maka dia minta bertamu dan minta bermalam. Dia bermalam sampai 3 malam, jam 2, jam 3. Kok nggak bangun-bangun, nggak sholat malam? Tapi memang menjelang subuh dia selalu ke masjid, siap-siap. Sana sudah 3 malam dia bermalam, tidak terlihat dia baca Quran yang banyak, berjus-jus tidak, sholat malamnya tidak kelihatan. Itu tamunya kebingungan, akhirnya penasaran. Wahai saudara, saya ini nginep di rumah Anda ini bukan ahok. Saya pengen tahu apa sih yang menyebabkan Rasulullah itu membuat kamu akan dijamin masuk surga. Karena udah 3 hari aku bermalam nggak ada tanda-tanda istimewa. Dia cuma bilang, saudaraku, yang kujaga adalah hubungan baikku dengan tetangga. Muslim yang baik adalah yang baik dengan tetangganya. Apakah ibu kalau buat masakan suka dilebihkan kasih tetangga sebelahnya? Harus dilatih itu. Walaupun kadang-kadang pemberian kita ditolak karena mungkin dia merasa orang kaya. Saya ngalamin, ya, ditolak seperti itu. Nah, lihat bagaimana ketika kita menyebut nama Rasul sebagai sosok, sebagai risalah yang manusia bernama Muhammad bin Abdullah. Kita lihat surat 9 ayat 128. Baru kita ketemu nih barang. Ayo. Jangan baca basmalah ya Neng ya. Surat 9 itu cukup ta'awuz saja. Wa ammal ladzi Bukan.
Laqad ja'akum azizun alaihim. Tutu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi orang yang meneladani Rasulullah itu sayang sama rakyat. Jangan rakyatnya disuruh vaksin tapi dikejar-kejar, pengen ditembak, pengen ditangkep. Kalau memang vaksin itu buat kebaikan, kenapa rakyat dibikin ketakutan? Kenapa dibikin mahal? Kenapa dipersulit? Harusnya baik-baik dong rakyatku, ya. Pemimpin bikin takut, orang diancam, sono diancam, nggak boleh lewat. Giliran orang Kristen boleh sekarang. Giliran Muslim pulang mudik nggak boleh, pulang kampung boleh. Bukan saya loh yang ngomong begitu, beliau gitu keles. Ya Allah, giliran PPKM sekarang katanya dicabut. Giliran kita ntar katanya mau ada Omikron. Omikron sama mikrofon bedanya apa? Ampun dah, negeri kita emang negeri aneh bin ajaib. Itu kan ayatnya tuh. Pemimpin itu sayang sama rakyatnya, ingin keselamatan rakyatnya. Ini mah rakyatnya pada mati. Olahragawan kita tuh yang lagi berlomba di mana-mana, habis bertanding, pas istirahat mati. Udah berapa banyak yang mati? Nakes-nakes, dokter-dokter pada meninggal. Di Singapura saja satu dokter mati, itu DPR-nya mengadakan sidang paripurna untuk membahas kenapa ini sekarang dokter yang mati 300-an. Total dengan suster, dengan nakes yang lain udah hampir 1.000 orang. Jadi keluarga yang dipandu Quran, meneladani Rasulullah, nanti bahasan tentang Rasul akan banyak sekali. Tapi tentang keteladanan Rasul lain ada yang bisa kita simak. Lihat surat 60 ayat 4. Ya, satu lagi setelah itu saya pamit. Nanti kita ketemu lagi. Silakan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Cukup, sampai situ aja. Bapak yang lain jangan ngobrol dong. Lu kalau mau ngobrol jangan di sini, minggir sana, hoi. Jangan berisik. Ya. Gua di sini suruh ngajar, suruh lu pada ngoceh aja berisik. Ya, ini gaya Betawi ya. Bukan gaya Solo. Kalau Solo kagak enak hati, dikit sakit hati, pulang ngambil golok, gua diracun besok dah. Jadi kalau di sini kita yang lain nyimak baca, Anda pada ngobrol, ini sono geser. Jangan merasa ustadz ini yang begini nggak contoh tuh, cuma belajar Quran. Ya, saya bukan marah, bukan menjelaskan, belajarlah punya adab majelis. Iya, jangan merasa pinter, merasa senior, merasa pengurus. Kalau enggak ya dengerin, kalau enggak gue jangan panggil lagi. Ya kita kebiasaan, jadi nggak khidmat. Orang lagi menyimak Quran. Kalau nanti kita baca nih, kau lihatlah orang-orang yang berkerumun dan berisik ketika nanti kalau saya baca itu kan tersinggung nanti. Kita ini kan majelis Quran, kita lagi belajar Quran, kita lagi berkeluarga Quran. Udah ya, saya nggak marah pada pribadi, saya marah siapa yang nggak tertib. Ya, kalau Anda mau nyimak, kalau Anda nggak mau nyimak, udah jangan panggil gue lagi. Clear sudah barang. Ya, gue nggak kekurangan panggung. Ya, terus nggak nih? Satu lagi, sabar ya. Jadi nomor 6 tadi meneladani Rasulullah. Ya saya ngomong begini bukan marah, supaya kita terbiasa.
mentang-mentang di biasanya begitu malah ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu lagi dengerin semua nih. Bagus, semoga ibu-ibu semua masuk surga semua. Oh, semoga suaminya nggak kawin lagi. Wah, kalau doanya gitu aminnya kencang. Oke, mohon maaf ya bapak-bapak yang tadi saya tegur. Yang ketujuh terakhir, keluarga yang mengelola hidup dan keluarganya menurut Al-Quran adalah menghindari diri dan keluarganya dari azab api neraka. Surat 66 ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ada 7 poin yang bisa kita kembangkan. Kesimpulan pertama, keluarga yang mengelola hidupnya bersama keluarganya dengan keluarga semuanya menurut Al-Quran pertama berorientasi akhirat, tidak melupakan dunia. Yang kedua, berlandaskan iman dan takwa. Iman itu ada dasarnya, ada terminologinya, ada cirinya, ada tandanya, ada kelakuannya. Kalau kita bahas lagi, apakah kamu mengaku beriman sebelum diuji? Kalau ciri-ciri beriman tadi dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 belum kita tuntaskan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11 kan? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Ada 11 ayat. Jadi kalau kita ingin berbicara orang beriman dilindungi oleh malaikat, nanti kita bisa lihat surat nanti lain waktu lagi. Ya, yang terakhir tadi sudah. Yang keempat, yang ketiga, mengupayakan selalu dalam keridhaan Allah. Yang keempat, mewaspadai musuh. Salah satu kelemahan pendidikan dan keluarga Islam tidak mengajarkan konsep musuh. Karena musuhnya nggak dipahami. Ternyata musuhnya istri sendiri, suami sendiri, teman sendiri. Nah, ini mungkin kritik buat saya. Yang kelima, mengutamakan cinta kepada Allah. Kalau sudah bicara cinta, kerja berat terasa ringan. Kalau cinta sudah mendera, semua terasa mudah. Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Kalau udah bicara cinta, tak terasa air mata menderai sudah 2 ember.